Saudaraku, hidup kekristenan tidak bisa lepas dari yang namanya ujian. Kalau dikatakan tahan uji, berarti sudah melalui proses ujian berkali-kali. Saya pernah mendoakan pabrik teman saya yang ada di Tretes. Mereka memproduksi bahan-bahan bangunan seperti pintu, kemudian lantai, kusen jendela dari material yang mirip seperti kayu tetapi bukan kayu. Mirip seperti kayu tapi bukan kayu, dari satu bahan kimia yang sangat keras dan solid, saudaraku. Nah, ketika saya masuk ke pabrik itu, saudaraku, saya melihat ada satu daun pintu yang secara otomatis terbuka dan tertutup terus berulang-ulang. Begitu, saudaraku. Ya, dengan mesin memang itu pintu diuji. Pintu itu diuji. Lagi dites kekuatannya sampai seberapa kuat, sampai seberapa lama pintu itu akan bertahan. Saya nggak tahu sudah berapa lama itu pintu buka tutup sendiri secara otomatis. Saya tidak tahu sudah berapa minggu atau berapa bulan itu pintu dibuka tutup secara otomatis seperti itu. Memang tujuannya untuk menguji kekuatan dari pintu tersebut. Nah, kehidupan kita nggak bisa lepas dari yang namanya ujian. Ketika kita masih sekolah dulu, sekolah dasar, kita harus ujian. Ujian diberikan oleh guru-guru kita bukan supaya kita tidak naik kelas. Tapi ujian diberikan supaya kita dianggap layak untuk naik kelas. Kalau kita bisa menyelesaikan semua soal-soal dengan baik. Sehingga pada waktu kita naik kelas, berarti kita next level. Kita dipandang mampu mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terus seperti itu, saudaraku. Dari SD, SMP, SMA, sampai kita perguruan tinggi. Ujian diberikan untuk menilai kapasitas dan kemampuan kita untuk menerima tugas-tugas yang lebih berat, soal-soal yang lebih sulit. Sebab kalau nggak lulus ujian, bagaimana mau naik kelas? Kalau yang di kelas lebih rendah nggak bisa ngikutin, bagaimana akan ngikutin pelajaran yang lebih sulit lagi. Jadi ujian itu diberikan, saudaraku, untuk menilai kelayakan kita untuk next level, naik ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan mengizinkan ujian-ujian dalam kehidupan ini untuk mendewasakan iman kita, untuk mendewasakan cara berpikir kita, untuk mendewasakan karakter kita. Ingat, Tuhan lebih peduli merubah hidup kita daripada merubah masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan lebih peduli dengan apa yang ada di dalam hidup kita daripada apa yang ada di luar kita. Kalau kita berdoa biasanya kita selalu ingin masalahnya cepat selesai, ujiannya cepat selesai. Tapi bagi Tuhan, Tuhan lebih concern, Tuhan lebih peduli dengan bagaimana hidup kita ini siap menghadapi setiap ujian dalam kehidupan ini. Kalau kita mau terima kemuliaan, kita harus mau pikul salibnya. Kalau kita mau terima berkatnya, kita harus mau menderita bersama dengan Kristus. Doa kita seringkali hanya mau sisi berkatnya, sisi mujizatnya. Tapi kita nggak mau sisi ketaatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, saya menulis satu buku, mungkin sebagian besar saudara sudah tahu, saya beri judul No Test, No Testimony. Kalau masih ada yang belum dapat, di depan ini masih ada beberapa, silahkan ambil kalau Anda mau baca. Itu kumpulan-kumpulan pesan pastoral saya ketika dulu kita warta jemaat masih menggunakan kertas. Saya bersyukur punya sekretaris yang setia kumpulin gitu saudaraku, dan kemudian kami bukukan. Saudara, no test, no testimony. Enggak ada ujian, enggak ada kesaksian. Bahasa Inggrisnya bagus, test itu ujian, testimoni itu kesaksian. Enggak ada ujian, enggak ada kesaksian. Dan ujian hidup kita akan menjadi kesaksian hidup kita. Amin, saudaraku. Kalau kau bisa menang, kau bisa lulus melewati setiap ujian dalam kehidupan ini, kita akan punya testimoni, kita akan punya kesaksian. Bukan ambil kesaksiannya orang lain, kutip kesaksiannya orang lain, tapi kesaksian dari hidup kita sendiri, pengalaman hidup kita dengan Tuhan.
No test, no testimony. Sama dengan no crown, no cross. No cross, no crown. Ya, no cross, no crown. Enggak ada salib, enggak ada kemuliaan. No test, no testimony. Nah, saudara, kita lihat sama-sama, saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-13. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, dan oleh sebab kamu telah apa? Tahan uji dalam pelayanan itu. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Nah, saudara, ini konteksnya berbicara tentang jemaat di Korintus yang sedang mengumpulkan bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Jemaat Yerusalem mayoritas orang-orang Yahudi dan hidup dalam kesusahan. Jemaat Korintus lebih majemuk dan Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, saudara, yang pertama kita bisa lihat di sini, Paulus mengatakan, lihat ayat yang ke-13 sekali lagi, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan. Yang pertama, saudaraku, kita harus tahan uji di dalam pelayanan. Melayani Tuhan bukan berarti hanya di mimbar sini saja. Kalau melayani Tuhan hanya di mimbar, maka hanya sedikit orang yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan bisa kita lakukan di mana-mana. Di rumah kita masing-masing, kita juga melayani Tuhan. Di kantor, kita juga melayani Tuhan. Di tempat di mana kita tinggal, kita juga melayani Tuhan. Ingat, semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tidak perlu tunggu titel PDM atau PDT. PDM pendeta muda, PDT pendeta tua. Tidak perlu tunggu itu semuanya. Semua kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Semua kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, untuk melayani Tuhan, kita harus tahan uji. Tahan uji. Enggak boleh gampang sakit hati. Jadi orang Kristen enggak boleh gampang tersinggung. Jadi orang Kristen enggak boleh suka memendam kekecewaan, kebencian. Jadi orang Kristen harus sabar. Jadi orang Kristen yang namanya melayani harus dengan kerendahan hati. Ini panggilan untuk kita semua. Sebab tanpa itu semua kita enggak akan tahan uji melewati setiap kehidupan ini. Kita dipanggil semua untuk melayani Tuhan. Kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Alias gosong, saudaraku. Ya, nah, saudara yang kasih Tuhan, dengan apa kita membangun mentalitas pelayanan kita? Ketika berbicara emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, ini berbicara tentang kualitas pelayanan kita. Material yang kita gunakan, ini berbicara tentang motivasi kita. Kalau motivasi kita murni seperti emas, makin dibakar, makin murni. Saya lupa pernah baca satu artikel, ada gereja yang terbakar hangus habis, tapi tinggal salibnya yang tidak terbakar, karena salibnya terbuat dari emas. Emas itu akan meleleh di atas 1000 derajat Celcius. Makin dibakar, makin murni. Hanya salib emas yang tidak terbakar.
Saudara, kalau kita membangun mentalitas pelayanan kita, motivasi kita dengan kayu, rumput, jerami, maka ketika kena api pengujian pasti hangus terbakar. Nah, apa itu emas? Apa itu kayu? Sekali lagi, ini berbicara tentang motivasi kita. Ada orang-orang yang melayani Tuhan supaya jadi kaya. Jadi gereja seperti tempat pesugihan. Doanya cuma minta berkat dan berkat dan berkat. Ada orang yang motivasinya datang ke gereja cari jodoh. Enggak dapat, kecewa, tinggalkan Tuhan. Ada yang motivasinya macam-macam, saudaraku. Kalau itu motivasinya sama dengan rumput, jerami, kayu kering. Ketika ada ujian waktu, ujian kesetiaan, ujian ketaatan, pasti orang-orang seperti itu akan mundur. Tapi kalau kita punya motivasi seperti emas, seperti perak, permata, yang tahan api, tahan uji, dalam waktu penantian, ketika doa belum dijawab, tidak akan luntur imannya. Tidak akan mundur dari Tuhan. Karena dia tahu, saudaraku, ujian terhadap imannya menghasilkan ketekunan, menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Itu emas. Yang mana kita selama ini? Ikut Tuhan, apa motivasi kita? Apa tujuan hidup kita melayani Tuhan? Sekali lagi saya mau ingatkan, Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan kepada setiap kita. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kalau kita sudah siap untuk melayani, kita siap untuk direndahkan. Kita siap untuk tidak dihormati. Kita siap untuk tidak dihargai. Karena kita ini hanya hamba, doulos, hamba. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Di atas kayu salib kita menghamba kepada Tuhan dengan cinta. Katanya bahasa Yunaninya hineni, Yunani atau Ibrani, hineni begitu ya. Melayani, menyembah Tuhan dengan cinta. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki. Saya mau kutip apa yang dikatakan John Maxwell. Dia pernah berkata begini, the happiest people are not always the most successful people, but they are the one who serve the best. John Maxwell berkata bahwa orang yang paling bahagia di dunia ini enggak selalu orang yang paling sukses. Tapi mereka adalah orang-orang yang melayani dengan cara yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Amin, saudaraku. Saya berdoa setiap kita punya spirit melayani Tuhan yang tangguh, tahan uji. Diuji oleh waktu, diuji oleh setiap masalah pergumulan dalam hidup ini, kita enggak akan mundur. Karena kita tahu ada upah yang menanti bagi orang-orang yang setia sampai pada kesudahannya. Sebaliknya saya sering memberi pesan kepada teman-teman pelayan-pelayan Tuhan ketika saya kumpulkan. Kalau kamu sedikit-dikit tersinggung, kamu dikit-dikit sakit hati, mungkin kamu belum siap untuk melayani Tuhan. Karena kita pasti akan bersinggungan dengan banyak orang. Kita akan ketemu dengan banyak orang, dengan banyak pikiran, dengan banyak keinginan, dengan banyak motivasi. Kita harus sabar. Kita harus belajar memahami posisi orang lain, kesulitan mereka. Kita harus memahami pergumulan mereka. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk selalu menghakimi kesalahan orang, selalu melihat kekurangan orang lain. Kita dipanggil untuk melayani mereka. Gereja itu bukan tempat orang yang suci, gereja tempat orang yang mau disucikan oleh Tuhan. Gereja bukan tempat orang benar, gereja adalah tempat orang yang mau dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, melayani Tuhan, saya percaya saudaraku, maka pada waktu ujian itu datang, itulah kesempatan untuk kita koreksi diri, untuk kita bertobat, untuk kita berbalik ke jalan yang benar. Tahan uji dalam pelayanan. Yang kedua, saudaraku, tahan uji dalam ketaatan. Tahan uji dalam ketaatan. Seperti yang tadi dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 13, ditampilkan lagi. 2 Korintus 9 ayat 13, kalimat yang kedua dikatakan mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Tahan uji dalam ketaatan. Nah, di dalam ayat ini konteksnya ketaatan dengan firman Tuhan. Saudaraku, kita harus taat kepada firman Tuhan. Apa yang sudah ada di tangan kita saat ini, Alkitab yang diterbitkan oleh LAI,
Tentunya saudaraku cetakannya bisa saja salah. Ada kekurangan huruf A, kekurangan huruf apa. Saya pernah membaca ketika masih zaman menggunakan Alkitab kertas, beberapa ada yang salah cetakannya. Tapi saya percaya firman Allah tidak pernah salah. Amin, saudaraku. Alkitab kita yang manual kertas itu dicetak oleh manusia, betul. Tetapi saya percaya firman Allah keluar dari mulut Allah sendiri. Manusia berusaha menolong zaman dulu para teolog, bapak-bapak gereja, supaya generasi yang tidak hidup di zaman Yesus, yang tidak melihat secara langsung mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, para rasul lakukan, apa yang mereka alami, yang kita enggak alami, kita bisa merasakan suasananya, kita bisa mendapatkan pengajarannya melalui apa yang kita baca hari-hari ini. Saudara, itulah kekuatan dari karya tulis. Makanya jangan anggap remeh, saudaraku. Karena apa yang ditulis itu, saudaraku, 2 Timotius 3 ayat 16, diilhamkan oleh Roh Allah sendiri. Setiap tulisan yang diilhamkan Roh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik kita, memperbaiki kelakuan kita, menyatakan kesalahan dalam hidup kita. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus aplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik di rumah tangga, di kantor, dimanapun kita berada, di lingkungan kita tinggal. Kenapa saya perlu tekankan ini? Hari-hari ini banyak muncul ajaran-ajaran sesat. Menurut saya bukan cuma zaman sekarang ya, dari dulu juga sudah banyak. Saudara, di Tiongkok sekarang ada satu aliran namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa didirikan oleh seorang wanita yang bernama Yang Xiaoping. Saudara, di tahun 1991 dia memulai kegerakan ini. Saya lebih memilih menyebut sebagai organisasi tapi bukan gereja. Karena ini ajaran sesat. Pokok ajaran ini adalah mereka menganggap bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu itu belum sempurna. Maka Allah menjelma lagi jadi manusia dalam wujud seorang wanita. Itulah yang disebut yang namanya Yang Xiaoping. Saudaraku, dan dia memberikan satu pengajaran yang aneh-aneh, saudaraku. Yang aneh-aneh. Dan mereka tidak segan-segan bahkan membunuh orang yang tidak mau bergabung dengan kelompok ini. Sehingga akhirnya kelompok ini dilarang di Tiongkok. Tetapi kelompok ini justru berkembang di Amerika, di San Francisco, di New York. Bahkan saya sempat dengar mau masuk di Indonesia juga. Saudara, hati-hati dengan kelompok ini, organisasi ini. Saya sempat dapat kiriman lagu yang mereka nyanyikan. Mirip sekali dengan lagu-lagu Kristen karismatik. Melodinya indah sekali. Enak sekali. Tetapi ketika diperhatikan liriknya, kita bisa ngerti ada sesuatu yang janggal. Makanya kalau nyanyi, jangan cuma ngikutin melodinya, tapi harus tahu liriknya, kata-katanya, isinya apa? Isinya apa? Nah, saya mungkin pernah cerita sama saudara ketika di Puri dulu ya. Saya suka dengerin lagu-lagu oldies, love song gitu ya, zaman lagu-lagu tahun 90-an. Ya, saya dulu, ya ini saya ulang lagi mungkin banyak yang belum dengar ya. Saya suka lagunya Lobo. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. Kok enak banget ya lagu ini ya. Setelah satu kali saya secara nggak sengaja lihat nyanyian itu, teksnya saya baca, itu lagu orang selingkuh Bapak Ibu Saudaraku. Pak Gideon manggut-manggut ngerti ya Pak Gideon. Ada beberapa lagu lagi yang lain. Aduh hati-hati juga nih mesti ya. Kita hati-hati loh. Kita milih lagu bukan sekedar melodinya yang mendayu-dayu yang enak. Tetapi Anda harus tahu liriknya. Ketika saya dapat kiriman dari teman saya tentang lagu dari organisasi Tuhan yang Maha Kuasa ini, saya kaget saudaraku, mirip sekali dengan lagu-lagu kita. Makanya hati-hati saudaraku untuk kita di dalam pemilihan lagu, pastikan itu dari sumber yang benar. Kelompok ini menentang Trinitas.
Kelompok ini nggak percaya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kelompok ini akan memikat banyak orang dengan cara-cara yang menarik. Ajak temannya makan, ditraktir, diajak tamasya, dan setelah itu mereka akan rekrut. Dan kalau sudah masuk, tidak mudah untuk keluar. Persis, ya, kalau Anda ingat di tahun 80-an, Children of God. Pernah dengar kelompok itu? Children of God. Mereka berganti-ganti pasangan, dan kalau sudah direkrut, tidak gampang untuk keluar dari kelompok itu. Ada juga di Bandung saya dengar, ya namanya gereja setan. Sekali lagi saya nggak terlalu setuju dengan ungkapan gereja itu ya, tapi kelompok setan menurut saya, saudaraku. Dulu ketika saya mahasiswa, saya melihat ada satu gelagat yang aneh dari teman saya. Karena teman saya ini bergabung dengan satu kelompok yang lain, dan apa yang diajarkan di sana sepertinya begitu memikat hati dia, sehingga ketika dia gabung dengan persekutuan kami mahasiswa, dia ingin tarik satu persatu teman-teman kami bergabung dengan mereka. Saudara, ini terjadi benar. Ya, sampai akhirnya dia keluar dari kelompok kami dan dia terhilang, saudaraku. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita tidak tersesat dengan ajaran-ajaran yang aneh-aneh pada zaman sekarang ini. Saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 19. 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Nah, kata perpecahan ini artinya sesuatu yang berbeda dengan aturan agama yang standar, yang baku. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang apa? Tahan uji. Paulus bilang, enggak apa-apa, ada perpecahan enggak apa-apa. Kalau enggak mau taat sama firman Tuhan, enggak apa-apa dia tinggalkan kelompok kita. Kalau enggak mau taat sama firman Tuhan, berarti mereka enggak tahan uji. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, kata kamu yang tahan uji dikatakan orang Kristen yang sejati. Saudara, jadi kalau memang gak mau taat sama firman Tuhan, harus terjadi perpecahan, enggak apa-apa. Biarkan orang-orang seperti itu dengan apa yang dia yakini, kalau dia gak mau tunduk kepada otoritas firman Tuhan dan otoritas gereja. Kadang harus terjadi hal-hal seperti ini, seperti yang dialami dengan teman saya. Lebih baik dia pergi daripada dia mempengaruhi teman-teman kami. Waktu itu saya masih mahasiswa dan saya belum jadi pengurus gereja, saya juga baru bertobat, jadi saya belum bisa banyak ngomong dengan teman saya ini, tapi sampai akhirnya dia yang meninggalkan kami. Dan ada satu teman yang terbawa ikut aliran mereka. Kalau saya lihat indikasinya Children of God. Kelompok yang sudah juga dilarang di Indonesia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang kedua kita harus tahan uji dalam ketaatan akan firman Tuhan. Mungkin teman-teman kita korupsi, teman-teman kita mencuri, teman-teman kita enggak hidup benar. Tapi kita harus lebih taat kepada firman Tuhan. Hari-hari ini promosi poligami itu merebak di mana-mana saudaraku. Di medsos khususnya. Ya. Ayo gimana bapak-bapak? Kira-kira ketika dengar begitu bagaimana perasaanmu? Ada loh, ya waduh kok enak ya, kenapa orang Kristen enggak boleh ya? Saudara, jangan bilang enak-enak saudaraku. Pelihara satu aja, melihara satu kita menghidupin aja high cost. Ya saudaraku, jadi jangan bilang enak-enak saudaraku, kelihatannya enak. Saudara, firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia dengan istri pada masa mudamu. Istri, bukan istri-istri. Setia dengan istri pada masa mudamu. Kata pada masa muda jangan dihilangi ya. Hendaklah engkau setia dengan istri mudamu. Waduh gawat ini saudara, artinya beda. Artinya beda. Artinya beda. Ya, setia dengan istri pada masa mudamu. Paulus juga mengingatkan hendaklah masing-masing dengan istrinya. Apalagi pelayan Tuhan diingatkan. Suami dari satu istri. Harus taat sama firman Tuhan. Amin. Gak usah iri sama mereka-mereka yang begitu. Amin saudaraku. Saudara, ini yang Tuhan desain dari semula dari Taman Eden.
Tidak baik manusia seorang diri. Tuhan sediakan seorang penolong. Cukup satu penolong, itu sudah hebat. Itu sudah hebat. Istri kita. Bapak-bapak yang punya istri di sini, hargai istrimu. Kenapa istri atau ibu rumah tangga enggak boleh sakit? Enggak boleh sakit. Saya kasih tahu karena ibu-ibu itu sampai lupa sakit. Katanya kalau ibu rumah tangga itu sakit, dunia berhenti berputar. Ya, saudaraku, dia harus tanggung jawab dengan suami, dengan anak-anak, keluarga. Dia harus siapkan makanan, dia harus atur rumah tangga. Saudara, kita harus taat kepada firman Tuhan. Suami-suami, kasihilah istrimu. Istri, hormatilah suamimu. Bukan suami-suami. Hormati suamimu, satu suami. Ketaatan pada firman Tuhan. Masih banyak lagi yang lain tentunya. Tapi intinya adalah kita harus taat kepada firman Tuhan. Dan akan diuji oleh waktu dan setiap tantangan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Yang ketiga, tahan uji dalam kemurahan hati. Coba tampilkan lagi 2 Korintus 9:13 tadi. Kalimat berikutnya dikatakan, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saudara, kita harus tahan uji juga dalam yang namanya kemurahan hati. Karena Tuhan Yesus juga mengajar kepada setiap kita semua supaya kita menjadi pribadi yang murah hati. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amsal 11 ayat 17 mengatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saya kasih PR nanti di rumah, kalau baca kita cukup panjang ya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 semua dibaca nanti di rumah tentang jemaat di Makedonia. Dalam penderitaan yang berat, sukacita mereka melimpah. Walaupun dalam kemiskinan, mereka kaya dengan kemurahan. Itu jemaat Makedonia, luar biasa, dipuji-puji terus sama Paulus. Kalau dikatakan Makedonia, termasuk itu jemaat di Filipi, termasuk jemaat di Berea, di Tesalonika, itu termasuk wilayah Makedonia. Saudara, Tuhan mau kita jadi orang-orang yang generous, jadi orang yang murah hati. Kita bersyukur MPP sudah kita mulai lagi mitra pelayanan pedesaan, dan puji Tuhan ada teman-teman yang kemarin ikut membagikan sembako di pertemuan hamba-hamba Tuhan hari Senin yang lalu. Di tengah-tengah mungkin krisis, kita mau terus belajar menjadi gereja yang generous, gereja yang murah hati. Ketika kemarin beberapa bulan yang lalu ada gempa di NTT, kita juga mengumpulkan dana, kita bisa kirim 10 juta ke NTT untuk membangun gereja di sana, juga melalui Korwil kita transfer juga 2,5 juta untuk kita bisa bantu bangun gereja juga atau orang-orang Kristen yang kena dampaknya di NTT. Saudara, kita tidak mungkin menolong semua orang, tapi kita semua bisa menolong orang-orang dalam jangkauan kita. Amin. Kita tidak mungkin menolong semua gereja, tapi kita bisa menolong gereja-gereja dalam jangkauan kita sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan jemaat Makedonia ini memaksa untuk ambil bagian meskipun mereka dalam kekurangan. Dan bagi jemaat Makedonia itu adalah kasih karunia. Saya percaya orang yang murah hati itu bukan soal kaya atau punya harta yang banyak, tapi berbicara tentang hati, tentang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Alkitab mengatakan yang murah hati akan terima kemurahan dari Tuhan. Dan ini bukan hanya cuma berbicara tentang uang, tapi bagaimana kita jadi pribadi yang murah hati di dalam menolong, murah hati dalam mengulurkan tangan. Satu kali saya punya pengalaman, saudaraku, ketika selesai belanja di pasar, saya lihat ada om-om dengan membawa barang-barang belanjaannya, sayur, daging, dan lain sebagainya. Dan saya lihat om ini cukup berat untuk membawa barang-barang itu. Dan maaf kata, karena mungkin faktor usia, saya melihat kakinya, jalannya sangat berat. Lalu saya samperin om itu, om saya bawakan om. Lalu om itu dengan sukacita menyerahkan kepada saya bawa, puji Tuhan, dekat saudaraku mobilnya.
Jadi mungkin hanya dari sini sampai ke mungkin ke drum maju lagi sedikit sana kira-kira 10 meter lagi gitu. Jadi dekat lah pokoknya, dekat gitu ya. Puji Tuhan. Ya, selesai, wah saya senang saudara. Kesempatan yang lain saudaraku, kalau tadi om ini nggak kenal, saya ketemu om dan tante yang saya kenal. Ya lagi jalan juga, bawa barang-barang belanjaan. Saya samperin dia, Pak tak bawain ya. Saya langsung samber aja saudaraku, tak bawain ya. Loh Pak Yohanes, jangan. Tentunya dia juga sungkan ya, tahu saya kan. Lalu tetap saya bawain. Tapi kali ini saya nggak tahu, mobilnya jauh saudaraku. Ya udah saya bawain, harus ikhlas. Kalau mau menolong harus ikhlas. Masa di tengah jalan berhenti gitu. Jauh saudaraku. Kira-kira dari sini sampai ke depan sana saudaraku, di jalan sana kira-kira. Lumayan juga saudara, saya udah bawa belanjaan saya sendiri juga. Tapi saya sukacita. Saudara tahu enggak? Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Yang menabur pasti menuai. Sekali lagi terjadi di pasar. Kali ini saya pulang, saudaraku, tiba-tiba motor saya mogok, saudaraku. Mogok persis di depannya rumahnya Ibu Louis. Ya, kalau mau ke pasar Selomas pasti lewat rumahnya Ibu Louis. Motor saya Vario-matic, bisa-bisanya mogok. Saya pulang sampai tegur anak saya, aduh kebangetan kalian ini. Ini harus diservis ini. Mogok, saudaraku. Saya lihat ke kanan, barangkali Bu Louis mau keluar gitu ya. Waduh gak keluar-keluar, saya diem aja. Tiba-tiba saudaraku, ada orang itu nyamperin saya. Kok tak dorong ya? Luar biasa gak saudaraku? Gak sampai 5 menit lah saya nunggu. Saya didorong saudaraku, motor saya didorong. Dia mau ke Delta, saya ke Muara Mas. Ya, ke Delta Mas itu ke kanan, saya ke kiri. Dia anterin saya loh saudaraku. Ya. Saya toleh-toleh cari jemaat JKI Husana, nggak ada yang lewat-lewat saudara. Malah ini saya nggak tahu nih engkau ini siapa juga. Saudara, sampai saya tuh nggak bisa ngomong banyak karena Anda tahu kan belok ke rumah saya kan jalannya agak turun. Begitu saya bilang udah sampai depan gang aja. Begitu lepas saya cuma terima kasih ya. Saya belok ke kiri sampai ke depan rumah saya. Orang menabur pasti menuai, amin. Bentuknya bisa macam-macam. Jadi jangan berhenti untuk jadi orang yang generous, orang yang murah hati. Saya percaya saudaraku, kebaikan itu adalah kemampuan dan keinginan untuk memberi dampak positif kepada orang lain. Ketika seseorang berhenti untuk mencoba lebih baik, sebenarnya dia sudah berhenti untuk menjadi baik. Ya, sekali lagi ketika seseorang berhenti untuk mencoba lebih baik, sebenarnya dia sudah berhenti untuk menjadi baik. Saya berdoa setiap kita jangan berhenti untuk jadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Saya tahu kita semua belum sempurna, saya pun juga belum sempurna. Tapi mari kita semua berusaha dengan kasih karunia dan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus, kita jadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terakhir saudaraku, tahan uji dalam iman. Ini ayatnya ada di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 8 dan 9. 2 Timotius pasal 3 ayat 8 dan 9. Dikatakan sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini dikatakan kandas. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara, ini konteksnya apa? Kalau Anda baca mulai ayat yang pertama, Paulus mengingatkan tentang masa-masa sukar di akhir zaman. Dan kalau Anda baca ternyata bukan gempa bumi, bukan tsunami, tapi berbicara tentang manusia yang makin rusak hidupnya. Mereka akan jadi hamba uang, mereka akan menyombongkan diri, suka membual, tidak peduli kepada agama, tidak hormat pada orang tua. Disamakan orang-orang seperti ini dengan Yanes dan Yambres. Siapa mereka? Ini tukang-tukang sihirnya Firaun. Pada zamannya Musa waktu itu diutus Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa lemparkan tongkatnya jadi ular. Ini tukang sihir juga lakukan hal yang sama. Jadi orang-orang yang dikatakan di ayat-ayat yang pertama, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, hidup dalam perzinahan, sama dengan Yanes dan Yambres. Yang akalnya bobrok dan imannya tidak tahan uji.
Dan Alkitab berkata dengan jelas ayat 9, sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita, ayo iman kita jadi orang percaya ini akan terus ngalami ujian, saudaraku. Akan ngalami terus ujian. Tapi biarlah ketika dunia ini makin jahat, kita boleh pertahankan kualitas iman kita untuk tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan berikan kita akal, Tuhan berikan kita iman. Mari kita gunakan akal kita dengan baik, supaya iman kita ini ditunjang dengan akal yang waras, yang sehat, yang baik. Kita bisa berpikir dengan logika juga, tapi juga dengan iman walaupun tidak melihat apa yang ada di depan. Ini kalau bisa dikombinasi dengan baik, saudaraku, kita akan jadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Amin. Jangan sampai kita ini, sampai Alkitab mengingatkan, Paulus mengingatkan waktu itu, ya akhir zaman ini banyak orang gak hormat sama orang tua. Kita harus belajar menghormati orang tua. Siapakah orang tua kita? Mereka adalah yang membesarkan kita, yang mendidik, mendisiplin kita. Bukan hanya semata-mata soal biologis, siapa yang melahirkan kita. Belum lama ini saya mendengar ada seorang ibu muda, anak sudah 2 atau 3, kaya raya dari keluarga yang kaya raya, kecewa karena dia tahu ternyata dia bukan anak kandung. Dia kecewa kepada papi mami angkatnya, setelah dia tahu dia bukan anak kandung. Saudaraku, menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa harus kecewa? Dia gak kekurangan, dia dipelihara dari kecil, dicukupi pesta pernikahan dengan mewah. Kenapa harus kecewa? Orang tua kita itu bukan semata-mata siapa yang melahirkan kita, tapi siapa yang membesarkan kita, yang mengasihi kita. Saya punya teman, setelah dewasa tahu bahwa dia ini diberikan kepada mami angkatnya. Saudaraku, sampai satu titik dia harus memilih. Mami kandungnya berkata, sekarang kamu mau pilih, kamu sudah dewasa, mau ikut mami A atau mau ikut mami B. Saudara, teman saya ini lebih memilih untuk ikut mami B. Karena dia tahu mami B ini yang membesarkan dia, yang pelihara dia dengan kasih yang tulus apa adanya. Saudara, jangan salahkan orang tuamu, kandung yang melahirkan engkau. Kita enggak pernah tahu, mungkin karena ekonomi, karena kesulitan-kesulitan tertentu. Jangan salahkan mereka, kita tetap harus hormati mereka. Gunakan akal sehat kita, supaya iman kita ini enggak sampai tercemar. Iman kita bisa tahan uji. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Ada sepasang suami istri yang kecewa karena anaknya meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia. 9 tahun dia meninggalkan Tuhan, suami istri ini. Sampai satu kali dia lihat satu pemandangan. Ada seorang gembala yang sedang menuntun domba-dombanya. Berjalan. Domba-dombanya ada di belakang, gembala itu di depan. Sampai kemudian ada satu sungai yang harus mereka seberangi. Ketika gembala ini maju, masuk ke sungai yang airnya hanya setinggi mata kaki. Tidak ada satupun domba yang mau mengikuti. Tidak ada satupun domba yang mau mengikuti. Sampai akhirnya saudaraku, gembala ini ambil anak domba yang kecil, dipangku di pundaknya, dipanggul di pundaknya. Dan gembala ini menyeberangi sungai itu. Ketika domba-domba yang lain melihat ada anak domba yang dipanggul oleh gembala itu, akhirnya semua domba itu pun mengikuti sang gembala. Suami istri ini akhirnya bertobat dan akhirnya dia mau kembali ikut Tuhan. Kalau memang anakku bersama dengan sang gembala agung, kenapa aku gak mau mengikuti sang gembala agung itu? Karena satu kali kelak aku akan bertemu dengan anakku. Saudara, sejak hari itu suami istri ini kembali datang kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Saya berdoa supaya setiap ujian iman yang kita hadapi hari-hari ini tidak membuat kita mundur. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming ini, engkau kehilangan orang-orang yang kau cintai karena COVID-19 ini. Jangan putus asa. Mereka ada bersama dengan Bapa di surga dalam genggaman Sang Gembala Agung kita. Satu kali kelak kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Amin, saudaraku, tetap maju di dalam Tuhan. Hidup memang terus ada ujian, no test, no testimony. Ketika kita lewati ujian, kelak kita punya kesaksian
betapa baiknya Tuhan itu bagi kita semua. Beri kemuliaan yang paling baik bagi Allah kita yang luar biasa. Mari kita berdoa.